Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Mustahdiati Nasri, peserta latihan dasar CPNS golongan 3 di lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru dengan NDH 23, kelompok 3 angkatan 9. Hari ini akan membahas mengenai agenda 3 Latdas CPNS, yaitu kedudukan dan peran aparatur sipil negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta dengan personal branding saya. Di agenda ini kita akan membahas mengenai manajemen ASN, pelayanan publik, dan role of government. Personal branding adalah proses memasarkan diri dan karir melalui suatu citra yang dibentuk untuk khalayak umum. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu manajemen ASN. ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Hak dan kewajiban ASN. ASN berhak untuk mendapatkan gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan bagi PNS berhak untuk mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kewajiban ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kode etik ASN juga diatur dalam undang-undang yang sama. Adapun sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pelayanan publik. Pelayanan publik memiliki prinsip yang pertama, partisipatif, kemudian transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, terjangkau, akuntabel, dan berkeadilan. Pelayanan publik merupakan hak warga negara, diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara, dengan tujuan untuk mencapai hal-hal strategis bagi kemajuan bangsa. Dalam melakukan pelayanan publik, ASN harus memiliki sikap sopan dalam komunikasi, sikap menghormati dan menghargai pihak lain, sikap penuh perhatian yang baik dan wajar, sikap suka menolong, tenggang rasa, ramah, akrab, dan bersahabat, serta sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi. Pembahasan selanjutnya yaitu role of government, yaitu pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG muncul dikarenakan adanya dorongan publik untuk kinerja good governance, adanya kompetisi yang mengakibatkan ketimpangan kapasitas sektoral, dan adanya keberagaman. Indonesia mempraktikkan WOG dengan cara penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, dan koalisi sosial. Jenis pelayanan publik dengan pendekatan WOG yaitu pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif dengan pola pelayanan teknik responsional, pelayanan satu atap, pelayanan satu pintu, pelayanan terpusat, dan pelayanan elektronik. E-government merupakan best practice WOG di Indonesia, yaitu proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Tahapannya ada persiapan, pematangan, pemanfaatan, dan pemantapan. Nah, untuk implementasi contohnya yaitu MAL pelayanan publik, Samsat, pelayanan terpadu satu pintu, jaminan kesehatan nasional, dan Satgas penanganan COVID-19. Nah, kita sekarang membahas tentang personal branding. Saya adalah seorang perawat. Saya ASN Bungas. Berintegritas, unggul, netral, gerak cepat dan tanggap, anti korupsi, dan sederhana. Berintegritas artinya konsisten dan teguh dalam menetapkan nilai-nilai ASN.
Unggul berarti kompeten secara keilmuan, skill, dan sikap dalam melayani pasien. Netral artinya tidak terlibat dalam praktik politik demi memperoleh jabatan politis. Gerak cepat dan tanggap artinya responsif terhadap keluhan yang diungkapkan pasien. Anti korupsi berarti selalu menerapkan nilai-nilai anti korupsi, yaitu jujur, disiplin, peduli, berani, adil, dan bekerja keras. Sederhana artinya tetap menjadi pribadi yang bersahaja dan tidak bermewah-mewahan. Dengan meningkatkan mutu pelayanan ini, maka saya berharap akan mampu meningkatkan kepuasan pasien terhadap layanan keperawatan yang saya berikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.